Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para juri yang terhormat. Selamat malam kepada Bu Mira selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah metode penelitian eksperimen. Serta selamat malam juga para hadirin yang berbahagia. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para jajarannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pemaparan hasil dari penelitian kami, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja, berikut adalah pemaparan hasil dari penelitian kami. Jadi, judul dari penelitian kami adalah pengaruh paparan second account Instagram terhadap self-esteem pada mahasiswa. Ada pula yang beranggotakan Zahra Nisa, Yulia Nur Afifah, Najla Aulia, Nur Sabila, dan yang terakhir saya, Amara Alia Rahayu. Next. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan apa itu self-esteem. Self-esteem merupakan salah satu aspek penting dalam kesehatan psikologis mahasiswa karena berhubungan dengan cara individu memandang dan menilai dirinya. Penggunaan Instagram seringkali menampilkan standar citra diri yang ideal, sehingga dapat memicu perbandingan sosial dan tekanan psikologis. Sebagai alternatif, mahasiswa memanfaatkan second account Instagram yang bersifat lebih pribadi dan tidak menuntut pencitraan berlebihan. Demikian, penelitian eksperimental yang secara khusus meneliti pengaruh second account terhadap self-esteem mahasiswa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh tersebut secara empiris. Next. Lanjut tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan second account Instagram terhadap self-esteem mahasiswa melalui pendekatan eksperimental. Penelitian ini berfokus pada perbandingan tingkat self-esteem sebelum dan sesudah paparan serta membandingkan perubahan self-esteem antara mahasiswa yang menggunakan second account dan mahasiswa yang tidak memperoleh perlakuan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam penelitian ini terdiri dari 3 konsep utama. Pertama, self-esteem yang dipahami sebagai penilaian individu terhadap nilai dan keberhargaan dirinya. Yang kedua, hubungan antara media sosial dan evaluasi diri di mana paparan konten visual dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap dirinya sendiri melalui proses perbandingan sosial. Lalu yang ketiga, second account Instagram yang bersifat lebih private, minim tuntutan citra ideal, serta memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri secara lebih autentik. Selanjutnya. Lalu terdapat metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan model two-group pretest post-test control group. Partisipan penelitian berjumlah 30 mahasiswa berusia 18 hingga 25 tahun yang dibagi ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Instrumen pengukuran yang digunakan adalah Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSES. Analisis data dilakukan menggunakan uji pair samples t-test dan Wilcoxon dengan bantuan aplikasi JASP. Baik, selanjutnya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis data, terlihat bahwa pada kelompok eksperimen terdapat kecenderungan peningkatan skor self-esteem. Secara deskriptif, rata-rata skor responden mengalami kenaikan dari pretest ke post-test, yang menunjukkan adanya perubahan ke arah positif setelah perlakuan diberikan. Namun, demikian, ketika diuji secara statistik, perbedaan tersebut belum menunjukkan signifikansi dengan nilai P lebih besar dari 0,05.
Artinya, peningkatan yang terjadi belum dapat dikatakan sebagai pengaruh yang kuat secara statistik. Meski begitu, temuan menarik lainnya adalah terjadinya penurunan standar deviasi yang mengindikasikan bahwa skor self-esteem responden menjadi lebih merata atau homogen setelah perlakuan. Hal ini menunjukkan adanya keseragaman respons meskipun peningkatan rata-rata belum signifikan. Baik, boleh selanjutnya. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, hasil ini dapat dijelaskan melalui beberapa pertimbangan. Pertama, self-esteem merupakan aspek psikologis yang cenderung stabil, sehingga perubahan dalam waktu singkat memang relatif sulit untuk terlihat secara signifikan. Kedua, durasi perlakuan yang hanya berlangsung selama 3 hari, serta jumlah sampel yang terbatas, kemungkinan turut mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Nah, walaupun demikian, perubahan tetap dapat diamati, khususnya pada penurunan standar deviasi yang menunjukkan bahwa respons partisipan menjadi lebih homogen. Selain itu, penggunaan second account dapat dipahami sebagai media atau ruang aman bagi individu. Untuk apa? Untuk mengekspresikan diri, sehingga membantu dalam proses penyeimbangan persepsi diri, khususnya pada mahasiswa. Baik, boleh selanjutnya. Implikasi hasil penelitian. Temuan penelitian ini memiliki implikasi dalam pengembangan kajian psikologi, media digital, dan praktik psikologis. Secara konseptual, hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran second account Instagram sebagai sarana ekspresi diri yang lebih private dan autentik dalam membentuk persepsi diri mahasiswa. Secara aplikatif, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan strategi penggunaan media sosial yang lebih adaptif serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Selanjutnya, pada kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian, paparan penggunaan second account Instagram belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap self-esteem pada remaja. Namun, hasil deskriptif menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dan stabilisasi skor self-esteem yang mengindikasikan potensi second account sebagai media ekspresi diri yang lebih aman dan minim tekanan citra ideal. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan jumlah sampel yang lebih besar, durasi intervensi yang lebih panjang, serta penggunaan pendekatan kualitatif guna menggali pengalaman subjektif mahasiswa secara lebih mendalam. Selanjutnya, oke, demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat kami sampaikan. Kami terbuka untuk menerima pertanyaan maupun masukan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.